Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya pada mata kuliah Manajemen Teknik, di mana saya mengambil judul pada suatu jurnal, yaitu Actuating pada perusahaan PT Kawasaki. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya, actuating ini terdapat dari 4 poin utama dalam POAC. Pertama, yakni merupakan planning dan organizing yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu planning merupakan penentuan dari suatu tujuan dan strategi pada suatu perusahaan. Lanjut, organizing yaitu membagi tugas antar sumber daya maupun sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah actuating atau menggerakkan orang maupun sesuatu hal untuk output yang kita inginkan itu terlaksana. Di mana actuating ini sama halnya konsepnya dalam sistem kontrol, seperti aktuator, di mana actuating ini merupakan mesin penggerak dari POAC. Tanpa adanya actuating, perencanaan atau planning yang kita buat itu hanya berupa mimpi yang tidak akan bisa menjadi kenyataan. Setelah itu kita harus ketahui nih, apa sih tujuan dari actuating ini? Actuating ini bertujuan untuk menjembatani rencana dengan tindakan nyata atau real life. Melalui proses ini, manajer atau leader pada suatu perusahaan dapat berusaha untuk mendorong, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi karyawannya agar bekerja sesuai tujuan dari perusahaan tersebut. Di mana saya sini mengambil 3 tujuan utama pada actuating, yaitu pertama, meningkatkan motivasi dan juga semangat kerja. Selanjutnya, mengubah rencana yang awalnya planning menjadi dieksekusi menjadi aksi nyata. Kemudian menjamin efisiensi kerja dan pencapaian target. Dan selanjutnya kita lanjut ke slide tentang tantangan yang dialami pada implementasi di PT Kawasaki. Di sini saya mengambil 3 tantangan utama pada PT Kawasaki, yakni persaingan ketat. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini untuk industri manufaktur dari motor utamanya sport itu tidak hanya diproduksi oleh PT Kawasaki, juga ada Honda, Yamaha, dan lainnya yang mendominasi pasar sehingga membuat Kawasaki harus terus-menerus berinovasi. Selanjutnya yaitu selera konsumen yang dinamis. Karena kita ketahui setiap tahunnya tren berubah secara cepat, sehingga hal tersebut menuntut produk baru dan juga gaya baru dari suatu produksi motorsport Kawasaki. Selanjutnya, motivasi karyawan. Di mana PT Kawasaki itu menjaga semangat dan juga disiplin kerja agar tetap konsisten, bukan hal mudah. Di mana seperti yang kita ketahui, mungkin bisa saja suatu perusahaan itu mengalami surplus pada tahun ini. Tetapi karena tidak adanya konsistensi dan semangat dari karyawan tersebut, bisa saja di tahun berikutnya perusahaan tersebut omsetnya mengalami yang namanya penurunan. Ini sedikit insight dari PT Kawasaki. Meski dikenal dengan produk tangguh seperti Kawasaki Ninja dan lainnya, perusahaan tetap menghadapi berbagai tantangan besar di pasar otomotif Indonesia. Persaingan dengan merek raksasa yang seperti tadi saya bilang, yang ini Honda dan juga Yamaha, membuat Kawasaki harus terus-menerus berinovasi. Di sisi lain, selera konsumen yang cepat berubah menuntut perusahaan agar adaptif terhadap tren baru. Selain itu, tetap konsisten juga menjadi pekerjaan manajerial yang tidak mudah. Nah, inilah yang dilakukan atau implementasi actuating pada PT Kawasaki. Pertama, PT Kawasaki melakukan pelatihan dan pengembangan karir pada karyawannya, di mana karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan rutin baik teknis maupun soft skill. Tujuannya adalah menjaga kualitas kerja sekaligus memberi motivasi agar mereka serasa berkembang di dalam suatu perusahaan. Jadi tidak hanya stuck pada satu skill saja, mereka bisa menambah skill baru pada perusahaan tersebut.
Kedua, yaitu eksekusi produksi sesuai target. Rencana produksi dijalankan tepat waktu dengan standar kualitas yang tinggi. Setiap lini pabrik dipastikan bekerja sesuai jadwal dan target yang ditentukan oleh manajemen. Selanjutnya, ada pengawasan proses produksi. Supervisor dan manajer terus memantau jalannya produksi agar tetap sesuai prosedur. Hal ini mencegah adanya kesalahan, keterlambatan, atau penurunan kualitas produk. Nah, ini yang paling penting dalam jurnal pada PT Kawasaki ini, yaitu adanya implementasi actuating pada budaya 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri itu artinya kita meringkas atau memilah barang yang perlu dan tidak perlu, di mana barang yang kita tidak perlukan kita singkirkan dan yang kita perlukan kita simpan untuk kita pakai. Selanjutnya itu ada budaya Seiton, di mana Seiton ini yang artinya kita merapikan. Gunanya untuk apa? Kita menata barang sesuai dengan tujuannya. Misal kita ingin meletakkan barang-barang otomotif di sebelah kamar ini dan kita pilah-pilah agar apa? Jika pada suatu saat kita butuhkan, kita dengan gampang mencari benda tersebut. Kemudian ada seiso, yaitu menjaga kebersihan area kerja. Selanjutnya ada seiketsu, yaitu membiasakan aturan yang jelas, di mana seiketsu ini merupakan kebiasaan yang kita harus melaksanakan yang 3S tadi, yaitu Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Yang terakhir itu adalah Shitsuke atau disiplin yang membuat karyawan menjadi lebih konsisten dalam pekerjaannya. Lanjut, nah ini dia dampak actuating dari PT Kawasaki yang dirasakan. Pertama, itu namanya peningkatan produksi, yaitu dari yang awalnya mungkin produksi Kawasaki itu stuck di beberapa ratus ribu unit per tahun karena adanya konsistensi dari karyawan dan peningkatan skill dari karyawan tersebut, perusahaan Kawasaki mendapatkan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, karena tadi sudah kita ketahui ya ada budaya 5S, maka karyawan-karyawan tersebut menjadi lebih positif dan sesuai dengan standar SOP. Selanjutnya, penghargaan lingkungan. Karena PT Kawasaki diakui atas kepatuhan terhadap penjagaan lingkungan. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa PT Kawasaki menjadi produk yang ikonik, di mana motorsport yang dihasilkan atau diproduksi oleh Kawasaki itu sangat ikonik seperti Ninja di gambar ini. Sedikit quotes dari atau kata-kata dari saya, di mana planning gives direction but actuating is the fuel that makes the ninja run. Artinya rencana itu merupakan arah, tetapi actuating atau yang kita lakukan itu merupakan bensin agar motor ninja dapat melaju tanpa batas. Kesimpulan dari saya dari PPT ini, actuating adalah kunci untuk mengubah strategi menjadi aksi nyata. Di PT Kawasaki, hal ini mewujudkan lewat motivasi karyawan melalui pelatihan dan reward, eksekusi produksi yang tepat dan waktu yang terstandar, dan juga budaya 5S yang dibentuk melalui disiplin kerja. Hasilnya atau outputannya, produktivitas meningkat, kualitas kerja terjaga, dan produk ikonik seperti Kawasaki Ninja mampu bersaing di pasar global. Nah, ini ada kata-kata dari Thomas Alva Edison, vision without execution is just hallucination. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai implementasi actuating pada PT Kawasaki, di mana sini juga terdapat jurnal yang saya ambil, yaitu dari Wahyono 2024. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.